Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Naik beca bareng si Rian, mampir bentar beli jajanan. Jangan baper sama kenangan, yuk kita nikmati tontonan. Bayangin deh di hari pernikahan yang harusnya penuh bahagia, tiba-tiba berubah jadi lautan air mata. Pengantin yang tadinya senyum manis malah terduduk lemas sambil menangis. Lebih mengejutkan lagi, ada sosok wanita berhijab cantik, tampilan penuh percaya diri, tertawa puas sambil mengangkat surat pemecatan di depan tamu undangan. Kejadian ini benar-benar tragis sekaligus bikin bulu kuduk merinding, karena rahasia besar akhirnya terbongkar, tepatnya di atas pelaminan mewah. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semua orang sampai terdiam membeku? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menulis salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Undangan itu datang seperti duri yang dibungkus pita. Kertasnya tebal, tintanya emas berkilau. Namaku tercetak jelas di sudut kanan bawah. Dimas dan Rani mengundangku untuk hadir pada hari bahagia mereka. Aku membaca 2 kali untuk memastikan tidak salah lihat. Dimas mantan suamiku, Rani sahabatku sejak bangku sekolah yang dulu tidur di kamarku saat hujan deras membuat atap rumahnya bocor. 2 nama itu berdiri berdampingan, seolah masa lalu kami tidak pernah ada. Aku menutup undangan, menaruhnya di meja, lalu menatap diriku di cermin. Perempuan yang menatap balik bukan lagi perempuan yang ditinggalkan di teras rumah dengan koper dan baju berantakan. Perempuan ini sudah berdiri di ruang rapat, memimpin belasan kepala divisi, membuat keputusan yang memindahkan angka di laporan menjadi roti di piring banyak keluarga. Aku menyebutnya kebangkitan yang sunyi. Tak ada tepuk tangan, hanya napas yang lebih tenang, langkah yang lebih tepat, dan jadwal yang terlalu padat untuk memelihara luka. Beberapa bulan setelah perceraian, aku dipanggil oleh komisaris Sagara Group. Mereka butuh orang yang bersih dan dingin untuk membenahi operasional di Kanvasia, anak perusahaan yang bergerak di sistem pembayaran. Aku masuk tanpa poster selamat datang, tanpa pengumuman besar. Aku memimpin dari balik layar. Aku memakai nama lengkapku di dokumen hukum, tetapi sehari-hari tim hanya mengenalku sebagai atasan operasional. Mereka lebih banyak membaca suaraku lewat memo dan panggilan konferensi. Aku tidak menutupi identitasku, hanya tidak menawarkannya. Ku terima struktur yang membiarkanku bekerja tanpa keramaian, dan entah bagaimana takdir ikut bekerja bersamaku. Suatu pagi, daftar karyawan baru dan rotasi jabatan mampir di mejaku. Namanya mencolok seperti lampu merah di tengah malam. Dimas Satriadi, kepala pengadaan Kanvasia. Aku menahan napas sekejap. Dunia memang sedang bercanda. Ia masuk tanpa tahu bahwa setiap berkas yang ia setujui akan singgah di mejaku. Ia mengira hidup memberi lembar baru tanpa jejak tinta lama. Ia tidak tahu garis-garis itu tetap ada, hanya ditimpa warna lain. Aku tidak mencari balas dendam, aku mencari tertib. Tapi hari-hari setelah itu justru membawaku pada simpang yang aneh. Tanda tanya kecil muncul setiap retakan di dinding. Harga vendor dekorasi kantor yang melonjak tanpa alasan. Nota yang dipecah menjadi beberapa transaksi agar lolos batas persetujuan. Percakapan yang mengambang di ruang rapat lalu menghilang tanpa catatan. Nama Dimas muncul terlalu sering, oleh setiap retak ingin memanggilnya. Aku mengumpulkan tim audit internal, tidak perlu gebiar, hanya pengumpulan jejak. Kami menelusuri aliran uang yang melompat dari satu rekening ke rekening lain. Kami menemukan vendor musik bernama Orkestra Cahaya yang ternyata pernah mengisi acara pertunangan Rani di sebuah kafe kecil. Kami menemukan pengadaan bunga untuk acara kantor yang jumlahnya tidak wajar, padahal foto acara menunjukkan 2 rangkaian kecil di sudut panggung. Kami menemukan bukti transfer ke rekening pribadi Dimas dengan keterangan pinjaman darurat yang tidak pernah didaftarkan pada bagian keuangan.
Aku tidak memejam, tetapi aku juga tidak tergesa. Aku meminta legal memverifikasi semua temuan. Aku menghindari jebakan amarah yang akan membuat langkah goyah. Di saat yang sama, undangan itu terus menunggu di meja dan mengirimkan getar halus ke udara. Setiap kali kubuka jendela, hari pernikahan semakin dekat dan jejak yang kami periksa semakin dalam. Malam-malam panjang kututup dengan teh pahit. Aku belajar menghadapi gambar mereka tanpa gemetar. Rasa cemburu yang dulu mengasah pisau di dadaku kini tinggal rasa asin yang cepat larut di lidah. Aku tahu aku akan datang ke pernikahan itu. Aku tahu aku tidak akan datang sebagai tamu yang menundukkan kepala. Aku akan datang sebagai diriku yang baru. Aku akan membawa sesuatu, bukan kado, melainkan keputusan. Jika audit selesai, jawabannya tidak membuatku bahagia. Kebahagiaan tidak tumbuh dari kerusakan. Jawabannya hanya memberiku hak untuk bertindak. Dimas, mantan suamiku, kepala pengadaan yang dulu tertawa di ruang tamu rumahku, telah mengukir integritas dengan pesta dan gengsi. Ia memakai ruas-ruas prosedur seperti tangga darurat untuk keluar dari kebakaran yang ia buat sendiri. Ia menutupi kebocoran dengan kain cantik. Ia melempar kebijakan lalu merasa aman karena banyak orang yang sibuk memuji. Aku menandatangani surat yang isinya dingin, pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran berat. Semua hak diatur sesuai aturan. Tidak ada hukuman tambahan yang lahir dari dendam, hanya keputusan yang lahir dari bukti. Surat itu aku simpan dalam map bersampul merah. Aku menatapnya lama-lama seperti menatap surat dari masa depan. Surat itu akan mengubah banyak hal. Surat itu akan mengembalikan harga diri yang diam-diam kususun di dalam. Rani masih menyimpan nomor ponselku. Beberapa hari sebelum pernikahan, ia mengirim pesan yang terasa seperti pamer tanpa malu. Ia bilang gaunnya dirancang desainer yang sedang naik daun. Ia bilang pelaminannya akan penuh bunga warna mawar merah. Ia bilang hidup memang selalu berpihak pada yang berani mengambil. Aku membaca semua itu tanpa membalas. Kata-kata kadang hanya butuh tempat untuk mati. Aku memilih kebaya sederhana berwarna biru asap untuk hari itu. Rambutku disanggu rapi, tak ada aksesori berlebihan. Aku tidak ingin terlihat seperti tokoh utama di panggung orang lain. Aku hanya ingin hadir sebagai penutup halaman. Aku memesan taksi online, menatap kota berputar ke kaca jendela, dan mengulang kalimat singkat yang sudah kususun jika nanti mikrofon disodorkan. Ketika mobil berhenti di depan hotel, aku menarik napas dan mengingat hal kecil yang pernah dibilang ibuku. Balas dendam paling rapi adalah menjadi baik tanpa kehilangan tegas. Aku membawa dua hal itu di dalam tas, map merah dan hati yang coba tetap baik. Aku datang bukan untuk menghancurkan pesta, aku datang untuk menagih pertanggungjawaban. Dan di atas semua itu, aku datang untuk menutup luka yang belum kering dengan cara yang tidak mencarikan darah ke baju siapapun. Audit sunyi dan surat bersampul merah. Ballroom itu berkilau, tetapi sebelum hari itu ada ruang lain yang lebih sunyi dan lebih tajam daripada gemerlap lampu kristal. Ruang rapat audit, lorong panjang menuju server, meja legal yang selalu dingin, dan sudut kantor tempat orang lupa pada jam makan. Disitulah cerita ini sebenarnya dirangkai. Tim audit menemukan pola yang tidak bisa lagi disebut kebetulan. Pengadaan dekorasi acara perusahaan dipecah menjadi beberapa vendor kecil, tetapi ujungnya bertemu pada satu rekening yang sama. Vendor musik kantor yang konon memberi diskon karena hubungan lama, tiba-tiba memberi daftar alat yang mirip dengan daftar alat untuk acara pernikahan yang diumumkan Rani di media sosialnya. Bukti percakapan menunjukkan Dimas mengatur jadwal pengiriman barang kantor dan dekor perusahaan di hari yang sama dengan truk yang sama. Titik-titik itu terlalu rapi untuk disebut kesalahan administrasi. Kami memanggil Dimas untuk klarifikasi pertama. Ia datang dengan kemeja putih dan senyum sopan yang dulu membuatku percaya pada hal-hal sederhana.
Ia menjawab dengan lancar. Ia menyebut semua ini miskomunikasi. Ia bilang vendor salah kirim. Ia bilang ia akan membereskannya. Suaranya manis, tetapi angka-angka tidak mengenal manis. Angka hanya mengenal logika. Ketika ia keluar dari ruang rapat, aku menatap punggungnya dan mengingat malam saat ia pulang terlalu lama dengan aroma yang tidak pernah ada di rumah kami. Punggung itu pernah masih sama, kalimatnya juga masih sama, bilah tipisnya juga masih sama. Klarifikasi kedua diadakan seminggu kemudian. Kami membawa bukti lebih lengkap. Ada nota transfer ke rekening pribadi dengan keterangan ia menyalahi aturan. Ada surat persetujuan yang ia tanda tangani tanpa paraf atasan langsung. Ada file proposal yang ia gandakan hanya untuk menyamarkan jumlah. Kali ini senyumnya lebih tipis. Ia menyambut tekanan kerja. Ia menyebut kebutuhan mendesak. Ia menyebut niat baik yang salah jalan. Aku duduk diam. Aku bukan hakim, tetapi aku diberi mandat untuk menjaga pagar perusahaan tetap berdiri. Legal menyusun redaksi yang bersih. Tak ada satupun kalimat yang menyentuh kehidupannya denganku. Tak ada satupun kata yang bernada pribadi. Surat pemutusan itu menuliskan pelanggaran, menyebut pasal, mengembalikan akses, dan mencabut kewenangan. Ada kalimat yang menegaskan dampak pada kerja tim dan reputasi. Ada penjelasan tentang hak yang masih ia terima sesuai ketentuan. Karena keadilan bukan berarti menghapus belas kasih. Aku menandatangani dokumen ini tanpa tangan bergetar. Aku menghubungi Bima dari Legal untuk satu permintaan tambahan yang mungkin terdengar aneh. Aku tidak ingin vendor-vendor yang tanpa salah dihentikan tagihannya karena kebodohan satu orang. Aku mengalokasikan dana kebijakan untuk menutup selisih agar pesta itu tidak berubah menjadi hutang berkepanjangan bagi para pekerja kasar yang telah memasang lampu, mengangkat kursi, dan menempeli pita. Bima memandangku lama. Ia bertanya, apakah ini bukan kelembutan yang bisa menjadi bumerang? Aku menjawab bahwa dendam tidak boleh berjalan di atas punggung orang yang tidak tahu apa-apa. Ada siasat yang sempat terlintas, tapi kutolak. Aku bisa saja mengirim surat itu sehari sebelum pernikahan, membuat Dimas kacau dari awal, mengubah pesta menjadi puing. Tetapi aku memilih menutup sesuatu hanya pada saat semua mata yang dulu menghakimiku diam. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka tinggalkan di teras rumah dulu kini datang dengan punggung tegak dan kepala dingin. Aku ingin keputusan ini tercatat bukan sebagai kemarahan, melainkan sebagai pelajaran. Malam sebelum pernikahan, aku membuka map merah itu lagi. Kertasnya terasa dingin. Di halaman terakhir, aku menambahkan satu paragraf yang tidak diminta siapapun. Paragraf itu menawarkan program pemulihan karir yang disediakan perusahaan untuk kasus khusus. Tak semua orang mengambilnya, banyak yang memilih lari. Tetapi tawaran ini kutulis sebagai jalan yang tidak merendahkan. Aku tidak tahu apakah Dimas akan memilihnya. Aku hanya tahu aku ingin mengakhiri peranku di hidupnya tanpa meninggalkan lubang. Pagi hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu sangat pendek. Tolong jangan hancurkan aku di depan ibuku. Aku tahu itu dari Rani. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Aku mengingat malam ketika ia menangis di kamarku karena ayahnya pergi. Aku mengingat saat ia meminjam sepatu untuk lomba lari. Kenangan adalah rumah yang pintunya selalu terbuka, tetapi tidak semua orang boleh tidur lagi di dalamnya. Aku menjawab singkat, aku tidak akan menyentuh keluargamu. Aku datang ke hotel saat sesi tamu mulai masuk. Musik lirih menyambut, wangi bunga memenuhi udara, dan tawa-tawa kecil berloncatan seperti anak-anak mengejar gelembung sabun. Aku berdiri di belakang, menyusun ulang naskah di kepala. Jika mikrofon tidak datang, aku akan menyampaikan pada momen serah-serahan. Jika panggung terlalu ramai, aku akan menunggu jeda. Jika segala hal berlari, aku akan berjalan. Aku tidak mengejar dramatis, aku mengejar tepat. Ketika pintu besar terbuka untuk prosesi, semua mata memandang, tetapi aku menatap jam tangan. Jam kerja keadilan tidak selalu sama dengan jam kerja pesta. Aku mengingat lagi kalimat ibuku, baik dan tegas. Dua kata yang akan kubawa ke pelaminan orang lain. Dua kata yang akan kucantumkan di suaraku saat map merah itu dibuka.
Gaun Rani berkilau seperti malam yang menolak tidur. Dimas berdiri di sampingnya dengan jas baru yang terlalu pas, seolah menjahit kesempurnaan di atas sesuatu yang rapuh. Pelaminan itu megah, bunga mawar putih bertumpuk tinggi, lampu gantung bergemericing dan musik lembut mengalun seperti penenang. Orang-orang memotret, beberapa menyiarkan langsung. Seorang anak kecil berlari kecil memegang bunga sisa. Aku berdiri di barisan belakang, memeluk map merah di dada seperti orang memeluk kitab suci. Acara berjalan sesuai jadwal. Salam membuka, doa, tukar cincin, tawa yang diatur. Setiap momen terasa seperti adegan yang sudah dihafal. Ketika sesi ucapan dibuka, Master of Ceremony mengundang sahabat dan keluarga untuk naik ke panggung. Aku melangkah. Kaki kucilku menyibak gaun-gaun tamu yang menjuntai. Beberapa orang mengenaliku, atau mungkin hanya pernah melihatku di unggahan lama. Bisik-bisik berkelebat. Aku naik ke panggung dengan langkah yang sama ketika aku memasuki ruang rapat penting. Tidak tergesa dan tidak ragu. Mikrofon berada di tanganku sebelum ada yang sempat menolak. Aku menatap keduanya. Rani menegakkan dagu. Dimas tersenyum. Aku membuka kalimat dengan selamat menikah Rani dan Dimas. Semoga hari ini menjadi awal yang baik. Kalimat itu jujur. Lalu aku menarik napas, menurunkan tatapan ke map merah dan membiarkan ruang menjadi hening. Nama Dimas kusebut dengan lengkap, jabatan dan divisi kuucapkan jelas. Aku memperkenalkan diriku seperti orang yang akhirnya menyalakan lampu di ruangan yang baru disadari banyak orang. Aku menyebut posisiku di Sagara Group dan Kanvasia. Aku bilang aku datang bukan sebagai mantan istri, melainkan sebagai atasan operasional yang bertanggung jawab atas kebersihan proses. Aku sebutkan bahwa setelah diaudit internal dan verifikasi legal, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Dimas karena pelanggaran berat. Keputusan itu efektif per hari ini. Ruangan meledak oleh sayap yang keras. Dimas tertawa kecil yang tidak menunjukkan pijak. Ia mengangkat tangan seperti hendak memberhentikan sesuatu yang tidak kelihatan. Rani melangkah setengah, gaunnya berdesir seperti daun besar. Aku meneruskan. Tak ada kata-kata penistaan, tak ada teriakan. Aku menyebut pasal, menyebut dampak, menyebut hak yang tetap diberikan. Aku menutup paragraf dengan kalimat yang sudah kusiapkan sejak malam sebelumnya. Keadilan tidak pernah haus darah, ia hanya menuntut untuk jujur. Aku menyodorkan map merah itu. Dimas menerimanya seperti orang yang mendapat benda yang sangat berat padahal ringan. Tangannya berat, bergetar, atau mungkin hanya bayang lampu. Ia membuka halaman pertama, menatap cap perusahaan yang mengkilap. Mata itu menemuiku. Ia baru mengerti siapa aku di ruangan ini. Ia baru mengerti struktur yang selama ini mengawasinya. Ia baru mengerti bahwa di balik memo-memo tanpa foto, di balik suara tanpa muka, ada diriku yang ia tinggalkan di teras rumah beberapa tahun lalu. Ada suara tercekik dari kursi barisan depan. Ibunya Rani menutup mulut dengan punggung tangan. Beberapa tamu berdiri, sebagian duduk kembali. Master of Ceremony melangkah maju, tetapi aku menoleh dan berkata lembut agar acara tidak berubah jadi keributan. Aku menjelaskan bahwa vendor-vendor sudah dibayar penuh oleh perusahaan untuk bagian yang terlanjur masuk dalam jalur pengadaan. Tidak ada pekerja harian yang akan menanggung malu. Aku meminta panitia menenangkan tamu dan melanjutkan acara sesuai kebutuhan keluarga. Aku tidak datang untuk merobohkan pelaminan. Aku datang untuk menegakkan kebersihan di tempat yang terang. Rani mendekat, matanya basah tetapi penuh pecah. Ia berbisik, memintaku pergi. Aku menggeleng, bukan karena ingin menikmati kekalahan orang. Aku hanya ingin kalimat penutupku didengar. Aku memandang mereka berdua. Aku bilang, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan pasti tak punya lantai. Aku bilang, hari ini mungkin terasa seperti aku yang membuat lantai itu runtuh. Padahal sebetulnya lantainya memang udah kosong. Aku meminta maaf pada keluarga yang tidak bersalah. Aku mengucapkan selamat sekali lagi dengan suara tetap rata. Lalu aku turun. Kamera mengikutiku. Bisik-bisik berubah jadi arus deras. Dimas memanggil namaku. Suaranya memantul antara marah dan takut. Aku tidak menoleh. Di ujung tangga aku berhenti sebentar untuk menatap ibuku yang datang diam-diam atas ajakanku.
Ia berdiri di belakangku, memegang tas kain, menatapku dengan mata yang dulu sering menenangkan. Ia mengangguk kecil, itu cukup. Di lobi hotel, Bima menungguku. Ia menepuk bahuku, bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku menjawab, aku tidak baik dan juga tidak buruk. Aku sudah selesai. Kami berjalan keluar, melewati penjual bunga kecil di sudut. Di belakang panggung, musik kembali mengalun. Pesta tidak sepenuhnya selesai. Hidup juga begitu. Ia tidak menutup pintu rapat. Ia hanya memindahkan kami ke ruangan lain. Kabar bergerak seperti angin. Pagi berikutnya, nama Dimas menjadi bisik yang dibawa banyak grup percakapan. Ada yang memujiku, ada yang mencibirku, ada yang menyebutku dingin, ada yang menyebutku teguh. Semua suara itu lewat seperti hujan, seperti di atap kantor. Aku menyeduh kopi sendiri, menandatangani beberapa dokumen, dan menatap jan dinding yang suaranya selalu terlalu keras setiap siang. Hidup kembali pada ritmenya. Hanya saja ada satu ruang yang kini terasa lebih lapang. Rani menghilang dari unggahan media sosialnya. 2 minggu kemudian, ia muncul di lobi kantorku. Baju sederhananya terasa tidak pas untuk kecerahan lantai marmer. Ia meminta waktu 5 menit. Aku mempersilahkannya. Di ruang rapat kecil, ia duduk dengan punggung menunduk yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menyalahkanku, ia bercerita tanpa hias. Ia bilang sejak pertunangan, Dimas menutupi setiap retak di hubungan mereka dengan janji yang disangga uang. Ia bilang surat pemecatan itu membuat janji-janji itu kehilangan senjata. Ia bilang ia takut bukan pada miskin, melainkan pada kenyataan yang tanpa topeng. Ia menangis pelan, aku membiarkannya. Ada kalimat yang kutunggu dan ia mengucapkannya, maaf. Kata itu tidak mengembalikan apapun, tetapi membuka jendela yang lama terkunci. Ia memohon agar tidak membawa kasus ini ke polisi. Aku menatapnya lama, aku memahami tarik ulur di dalam dadaku. Keadilan juga mengenal cabang yang disebut pemulihan. Kami punya program itu. Aku bilang pada Rani bahwa kami tidak akan menuntut pidana selama pengembalian dana dan perbaikan prosedur dilakukan tuntas. Aku menawarinya peran sukarela di program pelatihan kerja untuk perempuan yang baru bercerai. Ia mengangguk dengan air mata yang lebih jernih. Dimas menghilang lebih lama. Ia tidak menjawab panggilan telepon dari kantor. Ia tidak mengambil tawaran program pemulihan. Ia memilih sunyi. Aku membiarkannya. Tidak semua orang siap mengambil jembatan yang ditawarkan setelah membakar jembatan yang lama. Waktu adalah sungai yang tidak bisa didesak. Sebulan kemudian, aku mengundang tim ke sebuah acara kecil di aula kampus tempat aku dulu mengajar. Kami meluncurkan beasiswa untuk perempuan pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga. Aku beri di panggung sederhana yang jauh dari kilau ballroom hotel. Di barisan kursi plastik ada ibu-ibu yang membawa anak, ada mahasiswa mencatat setiap kalimat. Saat acara selesai, seorang lelaki mendekat membawa kotak sound system kecil. Ia bekerja untuk menyedia peralatan acara. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih tirus. Dimas, ia menunduk, tidak berani menatap. Ia mengucapkan terima kasih karena aku tidak menyeretnya ke penjara. Ia bilang ia sedang belajar memulai ulang dari hal-hal yang tidak memerlukan tanda tangan orang lain. Aku mengangguk, aku tidak menawarkan jabatan, tidak pula menawarkan maaf yang diumumkan. Kami berdiri sebagai dua orang yang akhirnya mengakui bayangan masing-masing tanpa harus saling memeluk. Rani datang kemudian membawa map berisi laporan kelas pelatihan yang ia bantu jalankan. Ia berdiri di sampingku membahas progres kurikulum. Di sela obrolan, ia menyelipkan kabar yang tidak kutanya tetapi perlu kudengar. Ia dan Dimas membatalkan pencatatan pernikahan. Pesta itu berhenti jadi ikatan. Ia bilang bukan karena suratku saja, melainkan karena ia akhirnya melihat dirinya di cermin tanpa lampu panggung. Aku menatapnya, mencoba menemukan sisa sahabat yang dulu ku tahu. Ia masih ada di sana, dipeluk rasa bersalah, tetapi juga digenggam niat memperbaiki. Orang-orang menyebut yang kulakukan di pelaminan sebagai permaluan diri. Mungkin iya, di atas panggung, kejujuran sering terdengar seperti tuduhan.
Tetapi di ruang yang lebih kecil, kejujuran bisa menjadi pintu yang membuka ulang napas. Aku menyadari sesuatu yang tidak terduga di hari-hari setelah itu. Rasa menang tidak kunjung datang meski banyak orang mengucapkannya. Yang datang justru rasa lega yang sederhana. Aku tidak lagi ingin siapapun melihatku sebagai pemenang. Aku hanya ingin dikenal sebagai orang yang menempatkan sesuatu di tempatnya. Suatu malam aku duduk di teras, memandang langit yang tidak menawar bintang apapun. Ibuku duduk di sampingku, menghitung daun kering di halaman seperti ritual kecil. Aku bertanya, apa aku menyesal telah membuka map merah itu di pelaminan orang? Aku menjawab, tidak. Aku juga tidak bangga, aku hanya melakukan bagian yang menjadi tugasku. Ia tersenyum kecil, memintaku beristirahat. Esok hari, katanya selalu menunggu orang yang berani berdamai dengan dirinya sendiri. Akhirnya yang tak terduga ternyata sederhana itu. Aku tak bertunangan dengan Bima seperti yang banyak orang gosipkan. Aku tidak pindah ke luar negeri membawa cerita hebat tentang kemenangan. Aku tetap di kota itu, di kantor yang sama, di kursi yang sama, tetapi dengan beban yang turun beberapa kilo. Rani menjadi relawan tetap, mengejar kelas keuangan rumah tangga. Dimas menjadi teknisi yang datang tepat waktu, merapikan kabel dan mengembalikan mikrofon ke kotak tanpa suara berlebihan. Kami bertemu sekali di akhir acara, saling mengangguk seperti orang yang tahu betapa gampangnya manusia menjadi besar kepala dan betapa mudahnya hidup mengembalikan ke ukuran yang wajar. Pada hari penutupan batch pertama beasiswa, seorang peserta menyerahkan buket bunga kecil padaku. Di antara pita murah dan kertas coklat, ada selembar kertas kecil. Tulisan tangannya miring, "Terima kasih karena memilih adil tanpa marah-marah." Aku menyelipkan kertas itu di dompet lalu menoleh ke panggung. Seorang penyanyi kamus mulai menyanyi dengan gitar yang sedikit sumbang. Suaranya jujur. Aku tersenyum dan mentepuk tangan mengikuti irama. Tak ada lampu kristal, tak ada mawar mahal, tak ada kamera yang berkelahi mengejar sudut, hanya langkah-langkah pelan yang menuju pulih. Dan di situ, tanpa drama, tanpa fanfar, aku menutup bab terakhirku yang dulu kupikir akan kutulis dengan apa. Jalan-jalan ke kota Malaka, jangan lupa beli buah naga. Kalau kamu setia nonton cerita, aku makin semangat bikin kisah yang luar biasa. Nah, ayah bunda, itulah kisah penuh air mata, penuh rahasia, sekaligus bikin kita belajar kalau hidup tuh nggak selalu semanis janji manusia. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian ya, kasih like biar makin ramai dan tentunya subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.